Baik Bapak Ibu, dalam struktur bahasa Yunani, waktu Yesus katakan berdoa itu bentuknya tuh imperatif. Ini saya ngomong ya. Artinya apa? Sesuatu yang belum selesai, belum sempurna. Makanya diulang-ulang. Terus berdoa. Sampai kapan Pak? Sampai jadi barang itu. Makanya dalam gambaran Nabi Elia tadi, dia sampai berapa kali dia sujud? 6 kali. Tradisi orang Yahudi 7 kali akan sempurna. Sampai sempurna waktunya. Saya mau kasih tahu ya, Elia itu percaya baru lihat tanda. Mohon maaf, saya ulangi. Elia itu percaya baru lihat kejadian. Satu sisi kalau kita lihat awan telapak tangan kan sebagai tanda. Tapi kalau kita lihat sisi yang lain, capek bujangnya. Bayangkan saya berdoa, Mas berdoa, cek di bawah ada nggak barang tuh? Bawah dia, nggak ada Pak. Terus lagi, cek lagi Pak. 6 kali kan saya kepala juga dia kan. Lama-lama ada sih Pak, kayaknya on the way Pak bilang kan. Kan supaya dia apa ya? Aman, nggak disuruh lagi Bapak ini. Jadi waktu bilang aman telapak tangan, sebenarnya kan itu ngenyek, menghina. Tapi karena Elia sudah percaya, katakan sudah percaya, yang ngenyek, yang menghina itu diaminkan oleh dia. Halo? Seringkali waktu kita mulai berdoa ada yang ngenyek-ngenyek, dasar kiri kanan. Ada yang menghina-menghina, mana mungkin. Justru yang mana mungkin itu tanda bagi kita. Oh, Tuhan sedang jawab doa kita. Katakan yes. Tepuk tangan bagi kita sama-sama yuk. Haleluya. Bilang sama-sama, aku percaya bukan karena tanda, tapi karena aku percaya, aku akan melihat tanda-tanda penuaian terjadi. Bilang amin. Lihat kiri kanan, bilang jangan menyerah. Makanya ada lagu tanda-tanda lanyata. Oke ya. Baik, kita akan lanjutkan sebentar. Ambil tolong itu. Oke. Tadi malam Bu Lima tanya, Papi mau ngomong apa? Gak kasih tahu, saya bilang gak bocoran. Kan gak boleh nyontek ujian kan? Sekarang kita lihat bagaimana Roh Kudus pimpin kita. Kita masih dalam siklus Pentakosta ya. Sama-sama kita baca. Kita akan baca saja. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun dapat berkata, damn Jesus, gak ada. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku selain kita ini bisa percaya Yesus, bisa panggil nama Yesus karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Sama-sama bilang, Roh Kudus sudah ada dalam diriku. Pegang baik-baik itu, jangan dilepaskan. Jadi kurang tepat kalau kita berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu. Nggak bisa lagi Bapak Ibu. Sudah salah Bapak Ibu di zamannya. Kalau Bapak Ibu hidup di zaman sebelum Yesus lahir, boleh berdoa demikian. Tapi karena sudah Yesus lahir dan kita percaya, maka nggak bisa lagi. Sekali Yesus tinggal dalam hatimu, selama-lamanya dia akan tinggal dalam dirimu. Katakan amin. Yang kedua, ini Paulus yang katakan. Kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun, yaitu, jadi Bapak Ibu, dasar hidup kita itu adalah Yesus. Katakan sama-sama, dasar hidupku adalah Yesus. Dan itu terjadi karena Roh Kudus yang mengerjakannya Bapak Ibu. Saya pelan-pelan ngomongin. Jadi di dalam diri kita ini sudah ada Roh Kudus. Dia nggak come and go, nggak keluar masuk, enggak. Dia tinggal dalam diri kita. Makanya kita itu kudusnya forever and ever. Kita terpaksa kudus. Perbuatan dagingmu mungkin tidak baik, tidak menunjukkan siapa yang ada dalam, tapi dengan baik dosamu, perbuatan dosamu tidak cukup untuk mengusir dia keluar dari dirimu. Nggak bisa Bapak Ibu. Bahkan lihat bagaimana yang dari dalam itu akan memproses, akan bekerja, sehingga luar hidupmu itu akan menjadi berubah Bapak Ibu. Makanya namanya metanoia, perubahan cara berpikir. Itu Roh Kudus yang kerjakan. Ya. Oke, itu yang pertama. Ya, dasarnya adalah Yesus. Dan Yesus itu kita mengerti, kita akui, kita percaya itu karena Roh Kudus yang bekerja bagi kita. Ya, ini hak prerogatif Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Makanya ada lagu, kau telah memilihku. Bukan kita yang pilih dia, tapi dia pilih kita. Jadi Anda adalah orang-orang beruntung. Ya, oke, berikutnya kita baca sama-sama yuk. Dalam ranah Roh Kudus. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi Roh Kudus ada dalam diri kita.
Jadi mohon maaf, Pak, bukan mujizat, maaf ya, bukan hal yang aneh, bukan hal yang spesial, enggak. Sudah sewajarnya kita berbahasa roh. Enggak usah dibuat-buat, enggak usah nunggu-nunggu momen, enggak. Karena Roh Kudus dalam diri kita, Dia bantu roh kita berbahasa roh, urakatakarana basanda. Tapi kan seringkali suka diintimidasi pikiran kita. Ah, jangan-jangan kau buat-buat. Ah, jangan-jangan kau tuh. Iblis kayaknya begitu. Tapi sebenarnya mau apapun kau keluarkan dari mulutmu, itu bahasa rohmu kepada Tuhan. Dan akal budi kita tidak mengerti. Yang mengerti siapa? Roh. Roh Tuhan yang mengerti. Roh lah yang memahami apa yang sedang kita keluarkan. Amin. Oke, berikutnya kita baca. Dalam versi Roma, dibilang begini Roma. Yuk sama-sama kita lihat Roma. Roma 8:26, sama-sama 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan terus dan mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Tadi dikatakan apa tadi? Yang pertama tadi, roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Di kitab 1 Korintus. Di kitab Roma dikatakan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Seringkali waktu kita mungkin berdoa, kita susah ngomongnya karena begitu sesak atau begitu terbatas kata-kata kita. Nah, mulai kita berdoa dalam roh. Oh, rakaralakana masanda. Jadi mulai hari ini saya mengajar mulai berbahasa roh. Pak, gimana mulainya? Kan udah jelas minggu lalu. Pasti bisa. Ya, nanti kita berdoa lagi. Jadi lihat bagaimana tadi mulai dengan berdoa. Zaman ini kita diberikan luar biasa. Bukan cuma pribadi roh yang tinggal dalam kita, tapi kita diberikan bahasanya untuk berdoa, Bapak Ibu. Wah, ini direct ke surga langsung nih. Ya, jadi Paulus katakan begini. Coba kita lagi lihat 1 Korintus 14. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab stop. Berdoa dengan apa? Berbahasa roh. Terus maka roh pula yang berdoa, tetapi jadi apakah yang berbuat? Kata Paulus, aku akan berdoa. Lebih kuat satu kan? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan memuji dengan rohku, tetapi ya, tadi pas dimasukkan membantu kita untuk ngeflow bahasa kita ya. Musik dimasukkan, kita mulai berbahasa roh. Kita itu dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan aneh. Lakukanlah itu. Terbiasa dengan hal itu milikmu. Bukan milik orang lain. Bilang amin. Sudah ada. Katakan sudah ada. Haleluya. Ya. Paulus katakan ayo kita berdoa pakai bahasa roh. Ayo kita doa pakai bahasa Indonesia. Ayo kita doa pakai bahasa Batak, bahasa Nia, bahasa Jawa, bahasa apa saja. Tapi juga berbahasa roh. Jadi kalau engkau orang Nias gak apa-apa berbahasa di sini. Ya, saya nggak tahu gimana baca. Bisa Pak? Ini kenapa doa sini apa bahasa ngomongnya? Ya nggak masalah. Bagi Tuhan nggak masalah. Siapa yang kuasai bahasa? Seluruh bahasa? Tuhan. Nah, cuma kita nggak ngerti aja. Nanti terjemahkan. Nanti kamu terjemahkannya bagaimana bahasanya bahasa apa gitu ya. Haleluya. Ya. Jadi lihat, mari kita menggunakan bahasa akal budi. Katakan bahasa akal budi. Tapi gunakan juga bahasa roh. Katakan bahasa roh. Sesama kita ngomongnya bahasa akal budi. Kan gak cocok saya minta kunci C urakara bata. Inara. Kan repot, dia ngerti dia. Ya, pakai bahasa akal budi aja. Oh, dia ngerti, dia nabi dia, ya, nabi. Amin. Kalau berantem gimana? Ya jangan berantem lah. Kalau berantem pakai bahasa roh jangan kan? Ada juga hamba Tuhan membulu tangkis nyemes keluar, hurakatak. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kesinggunglah pendeta Pentakosta yang lain. Bagi saya itu masing-masing pribadi lah. Tapi saya tahu bahasa roh Tuhan berikan untuk kita menyampaikan rahasia hati kita kepada Dia. Bilang amin. Nah, sesuatu yang spesial dengan Tuhan kita. Jadi mari pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kebudi, pakai juga bahasa roh. Bilang amin. Tepuk tangan sama-sama dulu dong. Ya. Maksudnya apa sih Pak? Nih tujuannya. Saya sebetulnya kan beliau bicara tentang doa, kan? Ayo kita berdoa loh. Kan terbatas ngomong kita. Saya kalau mikir gedung terbatas Bapak Ibu. Cuma saya mau basyana. Thank you Tuhan. Nah, udah mulai. Ya, awal selapak tangan sudah saya lihat Bapak Ibu. Apa itu Pak? Harganya mahal. Nah, ya apa? Saya bilang berarti saya harus jadi kaya supaya bisa beli gedung. Benar nggak? Loh, kalau dia murah kan kita bilang langsung kan? Karena dia mahal terpaksa kita jadi kaya kan?
Kok nggak amin sih Bapak Ibu? Amin aja lah ya. Bukan karena Bapak Ibu, karena Tuhan pokoknya ya. Yuk kita baca 3 ayat sama-sama ya. Yang pertama lihat 1 Korintus 12 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikasih penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bilang kepentingan bersama. Ingat ya. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ada kata membangun di sana. Self. Kepentingan bersama. Dia bangun diri dia. Yang ketiga, demikian pula dengan kamu yang berusaha untuk memperolehkan roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha. Sama-sama bilang untuk membangun jemaat. Yang pertama bangun diri sendiri untuk kepentingan bersama dengan cara bangun diri sendiri dan bangun bersama-sama. Makanya ada lagunya bangun pemudi-pemuda. Enggak bukan Bapak Ibu ya. Itu lagunya Bapak Ibu ya. Jadi kita membangun. Nah, kata membangun itu dalam bahasa Inggrisnya edifying. Edifying. Kalau dalam bahasa aslinya kita lihat artinya apa ya? Apa sih maksud Paulus? Maksud Tuhan lewat Paulus? Oke. Ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi bagaimana saudara-saudara, bila kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan satu, tetapi semuanya itu harus yang biru sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jadi bukan untuk merusak, bukan untuk mengganggu, tapi untuk membangun. Kalau saya berbahasa roh di tempat saya duduk, terganggu di sebelah, mungkin karena hosana. Tak hosana. Nafasnya bau mungkin. Saya duduk pengkhotbah itu duduk kan, ketemu ditiup lah trompetnya orang Yahudi Bapak Ibu. Tahu apa namanya? Sofar. Mungkin dia nggak tahu treatmentnya, kan mesti dibersihkan dulu, di-maintain supaya jangan bau. Ditiupnya bau bangkai itu bukan dari mulutnya, dari tandu itu depan muka saya. Wah, dilawat Tuhan saya Bapak Ibu. Itu nempel baunya sama saya khotbah Bapak Ibu. Habis khotbah saya panggil sini, Pak. Kau beli dulu ini, kau ini kau begini prosesnya Pak. Oh gitu Pak, kenapa bau Pak ya? Kau tanya lagi sudah mau pingsan gitu depan Bapak Ibu. Tahu kenapa sebelah kau tiup sofa tuh nggak ada orang duduk? Oh saya pikir karena lawatan Tuhan. Lawatan apanya nggak tahu baunya aku bilang kan? Katanya dia berubah, dia terima. Sekarang dia, Pak sudah penuh Pak. Yang di depan ini ya hosa. Jadi kalau saya ganggu orang lain dengan bahasa roh saya, artinya ya saya nggak lakukan lah. Paham kan? Karena merusak kepentingan bersama. Tapi mari kita membangun tujuannya. Nah, kata membangun tuh edify itu kira-kira begini artinya Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani namanya oikos dome. Dome itu dom. Dom itu bahasa Latinnya diserap itu gedung besar. Makanya ada kan Notre Dame, gedung pagar besar. Kalau bahasa Latinnya Colosseum, gedung gede. Kalau bahasa kita apa sekarang? Stadium besar. Nah kalau di equalizer itu kalau kita punya player untuk musik itu ada kan, ada flat, ada metal, heavy metal, ada stadium. Nah itu dia, stadium itu artinya besar dan megah. Ya, jadi kalau kita artikan membangun atau meneguhkan tuh oikos dome itu bicara tentang oikos itu rumah atau bait atau ada kesan rumah tangga atau keluarganya. Sedangkan dome itu bicara tentang kayak dome itu penutup atas gedung. Jadi zaman dulu tuh mereka kalau bangun mereka pastikan tiang-tiang sutunnya bagus supaya bisa taruh atap di atasnya. Zaman dulu sudah banyak gedung gede tanpa tiang di tengah. Pernah Bapak Ibu pergi ke stadion yang atapnya ketutup? Belum pernah ya, nggak usah pergilah jauh Bapak Ibu ya. Contoh gedung gereja di Surabaya yang punya beta itu besar tapi tanpa tiang tengah, dome-nya itu menutup. Ya, makanya ada struktur yang kuat dibangun. Ya, oke. Artinya apa sih? Yang pertama saya begini, kita ini adalah batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Sama-sama bilang, aku sadar, aku adalah batu hidup untuk rumah Tuhan. Jemaat Raja Isa. Bilang amin. Jadi kita ini batu-batunya. Ya. Kenapa? Supaya Yesus punya tempat untuk meletakkan kepala, dome. Supaya dia bisa
Dalam bahasa orang bersemayam di atas puji-pujian kita. Supaya dia menjadi penutup yang melengkapi, yang mengayomi, yang meneduhkan, yang menudung kita. Supaya dia bertahta di atas kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Yang mulai paham bilang amin. Jadi kata membangun itu kalau kita simpulkan adalah sadar bahwa kita ini punya peran. Katakan aku punya peran. Untuk pembangunan di mana engkau tinggal. Karena Bapak Ibu tinggal di Raja Isa, maka engkau punya peranan. Ya, yang pertama lewat doa. Makanya di grup kita bilang pokok doa. Kita doa untuk 100 orang kehadiran tiap minggu. Ayo Bapak mulai berdoa. Saya berdoa biar itu bukan cuma jadi kerinduan saya, tapi kita semua. Karena kalau kita sudah mulai berpikir yang sama, kita akan bergerak ngajak orang untuk kumpul sama kita. Amin? Amin? Nah kita juga mulai calling teman-teman kita banyak ngalir pagi ini. Biar mereka, mungkin kita jadi SKM, SD, sok kenal, sok dekat. Yang paling sedih itu satu saat setiap minggu sama-sama duduk kiri kan, tapi gak tahu namanya, kan malu. Coba lihat kiri kan, coba tengok, tahu gak namanya? Coba. Coba dong maksudnya. Ayo, semua berdiri. Ayo, semua stand up. Semua berdiri coba, ayo. Nah sekarang putar badannya. Tahu gak namanya? Tengok dulu. Kalau nggak tahu namanya, tanya siapa namanya, tanya. Ini ada yang baru bersama kita mungkin ya. Ya ayo sambut ya. Oke, Bapak dan Ibu siapa namanya? Ini Yahu Ononia. Tanya. Jangan halawa sama halawa aja. Ada Faust ini. Ada Duhai sana. Amin. Oke, siapa yang nggak kenal Bu Rina angkat tangan? Nah, itu Bu Rina di belakang. Siapa yang kenal Ko William sana? Tepuk tangan sama-sama dong ya. Ayo duduk semuanya. Saya berharap kita mulai kenal, mulai jadi keluarga, mulai jadi oikos. Katakan oikos. Nah itu tujuannya. Peduli jangan enggak. Ya, wajarlah minta nomor teleponnya, wajarlah saling berkunjung, memperhatikan. Lama nggak datang tanya, sis, mana aja lu sis? Bro, lu kemana aja bro? Nggak apa-apa dong, karena kita sama-sama tiap minggu. Kayak itu tugas Pak Olga. Nggak ada ayatnya Bapak Ibu. Sama-sama kita semua. Amin. Amin. Ada yang kita kunjungi. Kemarin Kobeni mau berangkat ke Malaysia, berangkat Ciangra di Malaysia. Kita kunjungi rumah malam-malam. Kita doain, kita semangati. Nanti malam jadi ya rumah Pak Sian ya. Jadilah. Ya. Pak Sian suruh pergi ke balai dulu, kami ke rumah nanti. Udah saya repot, kami nanti bawa barang semuanya ya. Yang penting pulang kami kenyang aja udah. Enggak lah. Langsung Pak Sian bilang, mah beli semua. Wah gitu kan, enggak. Ya, kami kunjungan mau main lah, mau main gitar, ketawa-ketawa saja. 1 jam lah nongkrong ke sana, habis pulang kan ya. Ayo kita supaya kita, ya, bawa risol kata Kak Reni ya. Supaya kita makin akrab, bilang amin. Tiap Kamis kami kumpul di rumah Bu Rina. Bu Rina ini baik, dia siapin makan malam sama kita. Yuk datanglah. Mungkin nggak bisa tiap minggu, datanglah. Tiap Kamis malam jam 7. Tiap Selasa kadang ada, kadang nggak di rumah Pak Beni. Pak, pengenlah Pak di rumah saya Pak hari Jumat 11 kali. Boleh gak? Dikasih tahu, jangan Bapak Ibu berdoa ke Tuhan. Aku mau tiap Jumat sekali seminggu Tuhan. Di rumahku Tuhan. Nggak ada yang tahu, cuma kau dan Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Ya bilang aja, mungkin sekali aja Pak. Nggak mungkin sebulan, pokoknya pengenlah Pak undang kawan-kawan ke rumah. Kita ngobrol doa sebentar. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting supaya kita jadi oikos, jadi keluarga, jadi rumah. Bilang amin. Nah hari Rabu malam kita doa di sini di atas jam 7 datanglah. Ya, nggak usah saya ngomong datanglah sekarang. Mari kita, nggak usah datanglah jam 7 malam. 1 jam kita berdoa. Ya, itu saja. Bapak Ibu gembala nggak minta banyak, cuma datang berdoa sama-sama sepakat kita. Habis itu Kamis malam yang nggak ada kegiatan kita ngumpul di rumah Bu Rina. Selasa tengok kabar, jangan pula datang nggak ada kegiatan. Ada jemaat Tuhan datang beribadah dia. Padahal kita bilang nggak ada ibadah, datang dia. Hari Kamis itu dia datang dia, semua telepon dia. Kalian kok terlambat? Kalian ini pendeta apa gitu kan? Terus saya bilang kau kemana? Ke gereja kan gak ada ibadah. Jangan ketawa, ada kejadian Bapak Ibu. Sehingga sekarang kalau kita ada ibadah yang bukan hari Minggu, kita bilang sama dia, ada ibadah hari Ces, datang Ces ya, dia bilang ya. Ayo datang, jangan tak peduli. Amin. Kita kumpul supaya kita belajar kemarin 2-3 orang kumpul Tuhan hadir. Bahasa Mazmurnya,
waktu kita unity, rukun sama-sama, Tuhan perintahkan, Tuhan, nih ya, ini tangan Tuhan, pindah sana. Tuhan redirect kalau bahasa kitanya. Berkatnya turun bagi hidup kita. Yuk, itu sudah Tuhan kasih bagi kita. Dalam taraf nasional Indonesia bilang, tanpa persatuan kita runtuh. Makanya bersatu kita teguh, bercerai konseling kita. Supaya jangan bercerai Bapak Ibu ya. Amin. Kok langsung ketawa ya, ada apa itu ya? Jadi ingat, kita ini adalah bagian dari rumah Tuhan. Katakan sama-sama, aku adalah bagian dari rumah Tuhan. Nah, ini rumah kita, rumah sementara Raja Isa. Sampai kita punya gedung yang permanen nanti. Ya, saya sudah lihat awan setapak tangan. Udah saya datangi Bapak Ibu. Udah kulihat, udah ku tower lagi. Ya, ditanya, Bapak mau uang muka berapa? Nanti ku kabari, ku bilang. Kapan Pak? Segera. Bingung kan? Segera tanggal berapa Pak? Ku tanya, kapan Yesus datang? Gak tahu juga dia. Yesus datang segera, ku bilang. Jadi yang kayak gitu saya suka, saya berani Bapak Ibu. Ya, karena kan nggak ada ongkosnya Bapak Ibu. Oke, saya juga berdoa. Saya diminta bikin proyek oleh Amerika. Saya buat proyek untuk bikin apotek dan klinik. Saya minta 2 ruko. Wah, besar Bapak Ibu, sampai 1 M ini. Udah saya kasih proposalnya, tunggu aja. Dia cocok jalan barang itu, wah mantap Bapak Ibu. Saya berdoa, mimpi saya pendeta yang tidak mampu ini, banyak ngomongin mimpi saya ada ruko 2 biji untuk apotek, orang sakit diobatin, kita bikin bakso gratis dari sana, kan ada untungnya pasti. Ya kan? Kepala-kepala kampung orang hebat kita panggil, kita kasih free berobat. Ya. Pengunjung banyak, damai sejahtera Tuhan turun, yang kerja juga. Di depannya ada gereja, kan mantap. Wow. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi kami. Aca betul mana mungkin doa. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini kan ngenyek kan, selapak tangan ya ini. Ini selapak tangan semua ya, kita nggak selapak tangan. Apa? Nanti kok saja dikuajak semuanya sukacita. Amin. Keren kan? Yang gunting pita nih kita minta anggota dewan aja udah. Udah banyak kawan kok. Ya. Jadi sadari kita bagian, makanya mohon Bapak Ibu, bawalah persembahanmu, bawalah hatimu, bawalah badanmu, bawalah usahakan hari Minggu jangan kemana-mana, sini aja duduk dulu, sama-sama kita kumpul, ini rumah kita. Ya Pak, saya lebih suka kalau ibadah sore Pak, ayo kita buka, kau lah pengkhotbahnya. Masih kita cari, nggak apa, nanti kita ke sana. Ya, kita kerjakan kalau emang mampu, nggak apa-apa. Amin. Amin. Pak, agak terlambat aku. Yang penting kau datang, tapi jangan datang jam 12. Tahu kenapa? Udah habis risolnya kata kali ini. Ya, saya bisa datang jam 10.30. Datang aja, sama-sama kita doa. Saya percaya doa korporat, doa sama-sama masih ada kuasanya dan nyata kuasanya. Amin ya. Jadi ingat, kita ini membangun artinya ada tanggung jawab kita masing-masing. Yuk datang sama-sama. Ya, baik. Kita akan baca 3 ayat penutup sama-sama. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan terus di atasnya. Tetapi harus, saya ulang gini Bapak Ibu, keselamatanmu mati mau surga udah dijamin, nggak usah dibicarakan lagi. Bapak Ibu mau matinya tengkurat, mau matinya kepala ke bawah, itu sudah dijamin untuk masuk surga. Nggak ada amin ya. Nggak ada amin ya. Tapi bagaimana kau menjalani, menikmati anugerahnya di muka bumi ini, tanggung jawab masing-masing. Tuhan sudah siapkan, kalau kau nggak mau ambil ya nggak bisa. Tiba-tiba di rekeningnya Louis ada 1 M. Nggak percaya dia bisa. Agak berat kan? Nah, makanya nggak jadi, udah pindahin lah. Ada rekening di Bank Halawa 5.000. Ya. Sekalipun itu milik dia, rekeningnya atas nama dia, tapi sampai dia ke ATM atau ke bank ambil duit itu, baru duit itu berharga, bisa dipakai. Bilang amin. Semua kita dikasih anugerah yang sama, tetapi sampai kita memahami itu dan mulai menemukannya dalam hidup kita, mengalami pengejawantahan anugerah itu bagi hidup kita, dalam bahasa membangun di atasnya, maka lihat, barulah kita boleh menikmati yang berbeda. Makanya ada anak Tuhan yang sangat diberkati,
hidupnya penuh damai sejahtera. Ada anak itu aja lagunya, jatuh bangun aku. Karena memang dia membangunnya, Paulus katakan diselamatkan, tapi seperti dari dalam nyala api. Masing-masing kita punya tanggung jawab, silakan. Temukan itu. Gereja ini menyiapkan supaya kau terbuka wawasannya, supaya kau sadar anugerahnya cukup bagimu. Ya, supaya kita sadar siapa kita, memahami itu, karena waktu kita sadar memahami, maka kita akan ke ATM ngambil uang itu. Tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak pernah ke ATM. Ini ilustrasi. Ke ATM mana Pak? Enggak, ini gambaran maksudnya. Paham Bapak Ibu, katakan amin? Jadi pastikan kau sudah punya itu semua. Shalomnya, kuasanya, semua sudah punya. Saya sadar banget, makanya saya bergerak Bapak Ibu. Nggak perlu di keadaan ngomong apa, intimasinya enggak, saya bergerak pokoknya. Yang orang bilang nggak mungkin, wah makin semangat saya Bapak Ibu. Justru waktu tidak mungkin itu saya tengok Tuhan. Katanya lumbung Raja Isa. Sekarang saya bilang lumbung Raja Isa Bapak Ibu. Kemarin saya bawa bayar uang sekolah. 12 anak yang hutang uang sekolah. Nggak banyak sih. Bulan lalu 22 juta. Duit nggak punya Bapak Ibu. Tapi saya tahu ini lumbung. Tuhan titipkan ke mereka kan. Supaya nanti pindah ke. Kok nggak ada amin Bapak Ibu. Kemarin saya bayar hampir 7 juta ya nggak salah Bapak Ibu ya. Ada yang sebulan, ada yang 6 bulan. Masih ada utang lah. Hampir 6 bulan. Mahal sekali, hampir 5 juta utangnya. Saya bilang kok anak panti sekolah kok nggak bayar, nggak apa-apa Pak. Nggak tahu lah Pak. Udah capek mungkin sekolah tuh nagih Pak. Sampai kebal mulut mereka mungkin, jadi biarkanlah Pak. Paling nggak dapat ijazah. Oh jangan saya bilang. Kita cicil ya. Saya cicil 2 bulan dulu. Nanti 6 bulan saya pikirin. Memang mahal sekolahnya. Nggak apa-apa saya bilang. Pasti acara Tuhan. Nah, total kita sudah berkati hampir 30 anak panti asuhan uang sekolahnya 2 bulan. Wah, kalau saya hitung nggak ada, saya nggak ada uang, nggak ada uang. Saya juga ada Pak Benny kawan-kawan, ada teman dari Malaysia, dari Singapura. Terus dia tanya, Pak, kalau tiap bulan, saya kasih tahu ini tiap bulan, saya minta $750 tiap bulan untuk memberkati 42 orang anak yang sekolah swasta. Karena dari 72 itu 30 sekolah negeri, nggak lain negeri, swasta. Oke Pak, we think about them. Puji Tuhan. Kamu akan tanya. Nah, saya tahu tuh cara Tuhan. Tuhan mulai gerakkan hati mereka untuk melihat, oh ya Pak. Ada juga yang ada pro kontra. Janganlah Pak, nanti orang Singapura tidak suka, nanti dia berhenti. Ya nggak apa-apa. Kalaupun dia berhenti, ada yang lain Tuhan bagikan nanti. Amin. Di tanggal 7 saya dapat beras ini. Kalau kilonya berapa ya? Hampir 300 kilo. 350 kilo. Wah, saya bagi untuk. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Saya suka sekali memberkati. Saya lihat anak panti asuhan itu tidak punya pembela. Cuma Tuhan dan ya. Saya bawa, tujuhnya saya bawa ya. 10 kilo, 10 kampel, 50 kilo nanti dapat lagi nanti. Wah. Jadi saya lihat memang Tuhan kasih kita di lumbung. Bilang amin. Saya sih mintanya punya gudang sendiri. Kepala gudangnya jelas, Kristiawan. Asistennya Wardoyo. Gaji masing-masing 20 juta. 2 tahun. bonusnya ke sorga. Ya, supaya kita punya stok memberkati. Dan saya bilang saya nggak buka panti asuhan. Maksudnya gini, kalau kita paham itu yang Tuhan mau untuk kita, maka kita ambil dan bergerak. Bilang amin. Jadi jangan heran nanti kalau Paul jadi pendeta kaya, duitnya banyak, koneksinya banyak, bukan karena mau saya, enggak, karena Tuhan mau kita bergerak bersama-sama. Amin. Saya janji sama kawan-kawan, kalaupun nanti Tuhan kasih duit banyak kita, kasih dosa banyak, tetap mobil saya mobil buruk cukup lah. Tidak apa-apa. Rumah saya nggak nambah, nggak. Paling kita pindah di ruko dekat gereja. Cuma nggak bawa 5 katanya. Kayak enak tuh ruang ibadah situ, kami sebelahnya tinggal Bapak Ibu. Ya. Karena tujuannya bukan untuk kita. Kita udah selesai Bapak Ibu. Puji Tuhan saya sudah menikmati kenikmatan dunia cukup banyak Bapak Ibu. Ini waktunya saya memberkati banyak orang dan semua kita gerak sama-sama untuk membangun hidup banyak orang. Lihat nanti 5-10 tahun lagi. Saya masih ingat Kak Arya bilang, ada dulu kami kunjungan ke pulau-pulau, kami baksos. Kami sih tidak kenal orang lah, masih kan banyak kan. Itu ribuan juga kalau kami lakukan 67 kali kami keliling. Saya pun tidak ingat, tapi mereka ingat kita ya. Tiba-tiba ketemu di Batam, dia tanya Kak Arya ya, ingat nggak Kak? Kak Arya bilang ini orang sok kenal sok dekat gitu kan. Saya dulu yang dari pulau ini, kakak sama bapak datang bawa bikin bakti sosial. Sesuatu yang kita nggak nyangka loh.
Saya rindu nanti anak panti asuhan nanti muncul orang hebat. Dan dia bilang, saya diberkati Tuhan lewat rumah saya. Misalnya anak Elvianus dari rumah bapak saya. Dan ada sahabat kami, Raja Isa. Ya, keren sekali. Ya, waktu akan terbukti nanti Bapak Ibu. Oke, jadi lihat bagaimana kita membangun tanggung jawab kita masing-masing. Tadi saya katakan mari berdoa, kata Bu Lima. Berdoa dalam bahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita tanpa sadar juga membangun kehidupan gereja ini. Jadi ayo berdoa dalam roh. Ya. Dan lihat karena apa? Itu tanggung jawab kita untuk membangun di atas kehidupan yang sudah ditebus dalam nama Yesus. Kalau engkau berleha-leha, engkau hidup dengan cara dunia, yang gak heran Kristenmu Kristen duniawi, tetap masuk surga. Tapi kalau engkau memahami apa yang sudah Tuhan sediakan, hidupmu akan terus jadi kepala, bukan jadi ekor. Naik bukan turun Bapak Ibu. Saya berindu supaya Bapak Ibu yang selama ini karyawan naiklah. Jadi bos karyawan, jadi dari anak buah jadi bapak buah lah. Ya. Jadi kerja sama orang sekarang ngerjain orang. Jangan. Ya. Ada peningkatan. Bilang amin. Bilang amin. Tadinya naik motor sudah mulai ada mobil sewa. Mobil sewa sih ya. Naik mobil walaupun sewa, ya. Karena online mungkin apa lagi ya. Yang sekolah miliki pengharapan demikian. Atau Bapak Ibu, kayaknya cukup Pak. Kami gini sampai datang jemput kami. Gitu Bapak Ibu ya. Hah? Yang kontrak mau Pak, kami ngontrak Pak. Dengar ya, di surga nggak ada kontrak. Ya, latihan punya rumah di bumi. Amin. Supaya di surga jangan kayak orang kampung. Punya rumah sendiri. Nah, ini yang kontrak bilang yes lah. Ya. Oke, Pak gimana? Jangan tanya gimana caranya. Kalau tahu caranya, ku bikin untukku dulu baru untuk kalian Bapak Ibu. Tanya Tuhan. Ya. Oke, berikutnya ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita ulangi. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun, yaitu artinya waktu kau bangun, bangunlah di atas pribadi Yesus itu. Yang kau pahami, engkau ngerti, diajari lewat khotbah firman Tuhan hari Minggu. Makanya saya kalau undang, saya agak susah undang pengkhotbah. Kalau bicaranya bicara agamawi, repot nanti Bapak Ibu, kosong nanti otaknya Bapak Ibu. Ya. Yesus ada dasar dan kita bangun di atasnya. Prinsipnya Yesus, kebenarannya Yesus, supaya kita bangun kehidupan kita itu yang benar Bapak Ibu. Ya, terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani berkenan kepada Allah. Bilang amin. Bilang aku sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani GBI Raja Isa. Nah, saya berdoa bawa persembahannya Bapak Ibu. Gak apa-apa. Kita kelola, kita tabur, kita beli gedung nanti. Bawa dirimu, bawa keterlibatanmu, ikut terlibat dalam pelayanan. Ya, bawa jiwa, ajak orang ke gereja. Jangan malu, ajak aja. Ajak ke gereja. Ada banyak bagian yang bisa kita, kalau kita peduli. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, setiap bagian terkecil pun yang Bapak Ibu lakukan untuk rumah Tuhan tempat ini, aku tuntut Tuhan untuk berkati berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang rutin tiap bulan berikan perpuluhannya, saya berdoa sampai anak cucu kau tidak akan pernah miskin. Tidak akan pernah kau minta-minta. Yang terlibat sediakan makanan kalau kita fellowship, bahkan anak cucumu nggak pernah kekurangan makan dalam nama Yesus. Engkau yang punya skill, engkau bawa ke gereja, engkau lain dengan skillmu, engkau akan terus dipakai Tuhan, engkau sehat, bahkan diinspirasi banyak orang. Engkau yang berdoa untuk gereja ini, aku berdoa bahkan lebih daripada yang kau doakan untuk dirimu sendiri, Tuhan akan berikan berlipat kali ganda bagimu dalam namanya amin. Semua yang kau tabur untuk gereja ini, aku berdoa Tuhan, langit terbuka jadi saksiku, aku minta Tuhan berkat-Mu lipat kali ganda bagi mereka semua Bapa. Bahkan mereka yang diam, yang tidak pernah ngapa-ngapain, Tuhan kau berkati juga mereka dengan dahsyat. Amin. Cari bagian masing-masing untuk kita bangun rumah Tuhan ini. Saya pikir cukup lebar firman Tuhannya. Ini mengajak kita semua. Ayo mulai ajak kawan-kawan kita ibadah. Ya. Ayo mulai kontak kawan-kawan kita yang ke ibadah. Tanya aja lah. Gimana bro dari kamu? Karena itu kalau habis ibadah jangan pulang. Langsung pulang maksud saya. Jangan langsung pulang. Jangan menyendiri di pojok sana jaga pos kamling. Janganlah. Tujuan saya bikin risol. Berapa makan kali ini? 1 ya kan ya? Oke. Saya kasih risol, kayak minum, kasih kursi supaya kita duduk bercengkrama. Kenal, peduli, care, Bapak Ibu. Ya, salah satu musuh terbesar manusia itu lonely, Bapak Ibu.
Kalau orang lonely, otaknya hancur Bapak Ibu, macam-macam. Perasaannya jadi tipis, suka aneh-aneh. Tapi waktu kita connected, kata connected, nah itu menguatkan. Makanya kalau berkata sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, tak memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Yuk kita bangkit sama-sama yuk.